Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita percaya bahwa kita semua dipersatukan di dalam roh Tuhan, sekalipun kita berjumpa melalui ibadah online ini. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan memasuki sebuah masa raya yang besar, yang penuh dengan sukacita, yaitu menyongsong hari kedatangan Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia. Itulah masa raya Natal. 4 minggu menjelang masa raya Natal ini, kita akan memasuki minggu-minggu Advent. Dan hari ini kita akan merayakan minggu Advent yang pertama. Saudara-saudari yang terkasih, Advent adalah masa persiapan. Marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, daya dan upaya kita sepenuhnya memberikan yang terbaik untuk menyongsong kedatangan Sang Juru Selamat, Immanuel, Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Allah yang hadir di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Allah yang hadir untuk menolong kita yang berbeban berat. Allah yang hadir untuk menebus dosa-dosa kita. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki masa Advent ini dengan penuh pengharapan di dalam Kristus Yesus. Dialah Sang Juru Selamat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Allah berfirman, "Jadilah terang," dan terang itu jadi. Marilah kita membawa terang itu masuk ke dalam hati kita, dan marilah kita menjadi terang bagi orang-orang lain dan sekitar kita. Inilah lilin Advent yang pertama. Pada Advent yang pertama ini, dengarkanlah Injil Yesus Kristus dari Markus 13 ayat 24 hingga 32. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun, Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja.
menolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datang tunas Isa'i, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mari kita membaca Mazmur secara beresponsoria dari Mazmur 80. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga. Ya engkau yang duduk di atas para kerub, bangkitkanlah keperkasaanmu. Ya Allah, pulihkanlah kami. Tuhan Allah semesta alam, Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Shalom saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa.
Ya Allah, kami siap mendengarkan firman-Mu, kami siap belajar untuk menjadi pribadi seperti yang Kau inginkan. Pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab diambil dari Yesaya 64 ayat 1-9. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun, sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar oleh orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap Engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat terkasih, GMI Pospel Cibubur, dan segenap umat Tuhan dimanapun berada yang mengikuti ibadah hari ini, saya mengucapkan shalom untuk kita semua. Saudara-saudara, saat ini kita memasuki masa raya Natal, dan masa raya Natal dimulai dengan Advent. Jadi kita sedang berada di dalam minggu Advent yang pertama, saudara. Advent berasal dari kata Latin Adventus yang artinya kedatangan. Selalu tepat sebelum Natal, yakni 4 minggu sebelum Natal, kita akan berada dan memasuki berjalan di dalam minggu-minggu Advent. Di masa Advent inilah kita menyambut Kristus, saudara. Menyambut di sini bisa berarti dua hal. Yang pertama, kita menyambut di dalam arti mengenang Kristus yang telah datang 2000-an tahun yang lalu lewat peristiwa Natal. Kedua, kita menyambut dalam arti mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kalinya, saudara. Di minggu Advent yang pertama ini kita akan membaca bagian Alkitab yang diambil dari Yesaya 64 ayat 1-9 yang kita sudah baca tadi. Saudara-saudara, mengawali khotbah ini, saya teringat seorang sahabat yang telah sekian lama bekerja keras untuk mengumpulkan sesuatu tabungan yang cukup untuk masa depannya, supaya dia bisa menikmatinya dengan keluarganya. Dia bekerja keras sampai akhirnya dia melunasi cicilan rumahnya, dan akhirnya planningnya adalah menjual rumah itu lalu membeli sebuah rumah yang lebih layak kira-kira. Tetapi apa yang terjadi, saudara, seketika uang hasil jual rumahnya tersebut hancur, habis, dia ditipu orang. Dan ia harus membangun dari awal, dari nol lagi. Saudara-saudara, kira-kira kondisi inilah yang dialami oleh bangsa Israel. Kalau kita membaca di dalam Yesaya 64 tadi, kita perlu tahu bahwa di zaman itu Israel ini sudah tidak lagi berada di zaman kerajaan. Kisah kerajaan Israel sudah lewat. Kejayaan Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo ini sudah berlalu, saudara.
Ketika kerajaan Israel terpecah dua, disitulah kemudian Israel mengalami pergumulan besar lewat kondisi moral dan kerohanian mereka. Bangsa yang dahulu dikenal sebagai bangsa yang memiliki Tuhan dan menyembah Allah yang hidup, yang selalu dibela, apa yang terjadi kemudian pada zaman Yesaya justru sebaliknya, saudara. Mereka seperti tidak bertuhan. Mereka melakukan dosa dan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu disitulah mereka mengalami kehancuran. Mereka seperti dibuang. Mereka seperti ditinggalkan oleh Allah. Saudara tahu permainan Stako Uno? Ya saudara, ketika dalam permainan ini kita membangun bangunan itu ya sampai tinggi. Kemudian dalam permainan ini setiap orang pada gilirannya mengambil salah satu bagian-bagian dari bangunan itu satu demi satu, sehingga di titik tertentu pada akhirnya bangunan yang di awal sudah dibangun tinggi ini pasti pada titik tertentu prak, jatuh, hancur. Bangunannya hancur, lalu kita akan bermain dari awal lagi. Begitu seterusnya. Saudara, kita membangun, kita berjuang makin tinggi, tetapi di satu titik, di ketinggian tertentu, boom, hancur. Seperti menjadi orang yang rasanya selalu gagal. Dia membangun sesuatu, dia mengerjakan sesuatu, lalu gagal, hancur, tidak pernah berhasil, seolah Tuhan sudah meninggalkan kita. Inilah Israel pada zaman Yesaya. Kota yang selama ini dibangun, kini hanya menjadi reruntuhan saja. Dari pekerjaan, karir yang bagus, tiba-tiba PHK, saudara. Dari rencananya mau menikah, tiba-tiba dikhianati oleh pasangan dan akhirnya putus, gagal menikah. Tadinya memiliki uang cukup untuk masa depan, tiba-tiba uang pun hilang di tabungan. Dari situasi yang harmonis, tiba-tiba sekarang jadi histeris, runtuh, hancur, dibuang, ditinggalkan. Saudara-saudara, kalau kita suatu saat atau saat ini mengalami kondisi hancur dan runtuh seperti ini, kira-kira apa yang kita lakukan? Itu sebabnya kita mau belajar dari peristiwa Israel ini. Yang pertama, saudara, kita mau melihat bahwa Israel melakukan evaluasi dan introspeksi. Kalau di ayat 5-7 dikatakan bahwa mereka mulai menyadari bahwa Israel harus introspeksi. Mereka sadar, mereka mengakui kesalahan mereka sendiri. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang kau tunjukkan. Sesungguhnya engkau ini murka, sebab kami berdosa terhadap engkau, kami memberontak sejak dahulu kala. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kekuatan untuk bangkit dan membangun iman kembali, saya percaya itu harus dimulai dengan penyadaran diri dan kemauan diri kita untuk berintrospeksi, berevaluasi, sadar bahwa bahwa harus ada yang berubah menjadi lebih baik, belajar dari pengalaman hancur masa lalu untuk menatap masa depan yang selalu berpengharapan. Sekali lagi, yang perlu dibangkitkan adalah iman dan kasih kita kepada Tuhan. Mengapa? Kenapa bukan harta yang perlu dibangun? Kenapa bukan jabatan? Karena semua itu sifatnya sementara dan sangat rapuh untuk dapat dijadikan pegangan, saudara. Tetapi ketika kita kuat di dalam Tuhan, maka Dia akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan dan penderitaan. Itu yang pertama, saudara. Kita belajar, diajar lewat peristiwa Israel, kita diajak untuk mengevaluasi dan introspeksi. Yang kedua, saudara, di ayat 8 dikatakan bahwa Allah sumber kekuatanku. Tetapi sekarang, ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kami tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Saudara, bicara soal tanah liat dan tukang periuk, di Yeremia 18 ayat 4-6,
menjelaskan bahwa apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Masakan aku tidak dapat bertindak seperti kamu, kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Saudara-saudara, konsep tanah liat dan tukang periuk atau penjunan ini sangatlah khas menggambarkan hubungan antara Allah dan umat Israel, saudara. Itu sebabnya, saudara, dari sini kita belajar bahwa kekuatan terbesar yang kita miliki untuk membangun kembali kehidupan kita adalah Tuhan dan bukan diri kita sendiri. Kalau kondisi kita saat ini hancur, habis, dan berada di titik nol, tidak ada cara lain selain kita datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengerjakan kembali bejana yang rusak menjadi bejana bentuk lain menurut apa yang baik di mata Tuhan. Jangan pernah saudara menganggap bahwa hidup kita sia-sia, tidak berarti lagi. Sehancur-hancurnya kita, segagal-gagalnya kita, Tuhan masih memiliki tujuan yang indah atas hidup kita. Itu sebabnya serahkanlah hidup kita kepadanya, biar Tuhan yang membentuk kita menurut apa yang baik di matanya. Karena apa, saudara? Tuhan tidak pernah salah. Dia tahu yang terbaik buat kita semua. Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kita. Amin. Ya Allah, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau yang memateraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Hari demi hari biarlah Tuhan menolong kami untuk melakukan dan menghidupi firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami bersyukur. Amin. Oh surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, dan bayang-bayang maut kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh kunci Daud datanglah, gapura sorga bukalah, tutuplah jalan seteru, supaya selamat umatku. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Mari kita bersatu dalam doa syafaat kita.
Tuhan yang sungguh mulia, terima kasih banyak atas berkat dan penyertaan yang Kau berikan hingga saat ini. Kami dapat berkumpul pada hari ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Meskipun dengan segala keterbatasan yang kami miliki saat ini, termasuk melalui ibadah online yang kami gelar. Tuhan yang mulia, ada banyak hal yang ingin kami pergumulkan pada kesempatan ini. Namun biarlah kami berdoa sesuai yang Engkau ketahui tentang apa kehendak yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mohon padamu Tuhan, berkatilah gereja kami, Gereja Metodis Indonesia Pos Pelayanan Cibubur. Kegiatan ibadah yang kami laksanakan, kiranya dapat membawa jiwa-jiwa baru Tuhan bagi gereja kami. Bapa, kami juga memohon berkat-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati para pemimpin gereja kami, para pelayan gereja kami, para pengurus gereja kami, hingga jemaat yang mengikuti setiap kebaktian yang tergabung di dalam jemaat gereja kami. Sama seperti Engkau memberkati jemaat-jemaat di gereja lain. Lindungilah kami semua Tuhan, dari roh jahat dan iblis yang hendak mengganggu jalannya setiap ibadah yang kami gelar. Tuhan, begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan, namun Kau lebih tahu apa yang hendak kami katakan. Biarlah setiap harapan kami Tuhan Yesus, itu menjadi kehendak Engkau di dalam kehidupan kami, dan penyertaan Engkau senantiasa dalam kehidupan kami Bapa. Dan Engkau bersedia memberikan sukacita di dalam kehidupan kami. Tuhan, di dalam doa syafaat kami hari ini, tidak lupa kami juga hendak membawa bangsa kami, bangsa Indonesia. Ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari bencana, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua Tuhan, untuk bisa memberi dampak yang baik bagi negeri ini. Tak lupa juga Tuhan, kami mendoakan untuk para pemimpin kami, mulai dari Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga para pemimpin di bawahnya. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, sifat bijaksana, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap yang takut akan Engkau ya Bapa. Dengan demikian, mereka bisa menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan kehendak Engkau saja. Bapa, begitu banyak berkat Engkau boleh tercurah bagi kami hingga saat ini. Kalau di luar sana mungkin saat ini begitu banyak juga orang yang terkena dampak COVID-19 Tuhan Yesus. Tolong berkati mereka Tuhan Yesus. Tolong angkat sakit penyakit yang saat ini ada dalam tubuh mereka Tuhan Yesus. Tolong pulihkan bangsa dan negeri kami Tuhan Yesus. Dan berkat luar biasa sudah Tuhan berikan dan percayakan bagi kami yang saat ini masih memiliki kesehatan yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan yang masih boleh kami miliki hingga saat ini. Ajar kami Bapa untuk tetap melakukan dan mengikuti setiap protokoler yang dianjurkan untuk kami lakukan. Karena kami yang percaya Tuhan Yesus, kami harus menjadi dampak bagi sesama kami untuk menyelesaikan setiap perkara yang saat ini boleh menimpa negeri kami. Tuhan, jadikan kami lilin-lilin yang boleh menerangi sekitar kami. Jadi biar kira kami boleh menjadi contoh yang baik bagi orang-orang sekeliling kami, agar kiranya melalui setiap perbuatan dan tingkah laku kami, Tuhan boleh tergambar melalui itu semua. Dan jika kami memiliki salah Bapa, berikan pengampunan-Mu kepada kami, agar kami terus-menerus boleh memperbaiki diri Bapa.
Tuhan Yesus yang baik, demikianlah doa kami kepada Engkau. Biar kiranya doa syafaat kami ini Tuhan, dapat kami alaskan dan kami tutup dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, mari di dalam hidup ini kita menjalani kehidupan dengan senantiasa berjaga-jaga. Kita mempersiapkan diri dengan senantiasa mengevaluasi dan mengintrospeksi diri, supaya kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang senantiasa mengikuti kehendak Tuhan, dan kita juga menjadi orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Biar hidup kita menjadi persembahan yang harum, sehingga kita siap menyongsong dan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Saudara-saudara yang terkasih, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.